Kekaisaran Asyur memiliki perpustakaan yang luas, termasuk perpustakaan Ashurbanipal yang terkenal, yang menyimpan lebih dari 3.000 tablet tanah liat. Tablet-tablet tersebut ditulis dengan aksara Paku, mencatat berbagai aspek kehidupan Asyur, termasuk sejarah, sastra, ilmu pengetahuan, dan bisnis. Perpustakaan tersebut memberikan wawasan berharga tentang budaya dan kehidupan sehari-hari Mesopotamia kuno. Tablet-tablet tanah liat tersebut tetap menjadi sumber informasi sejarah yang penting hingga hari ini. Perpustakaan Tarikat atau Giant Library pertama didirikan di Sorbonne, Paris pada abad ke-13. Buku-buku dikaitkan ke meja atau rak menggunakan rantai untuk mencegah pencurian dan memastikan ketersediaan naskah dan buku berharga bagi para sarjana. Praktik ini umum digunakan di Eropa pada masa abad pertengahan dan Renaissance. Perpustakaan Tarikat memainkan peran penting dalam melestarikan pengetahuan dan kebudayaan. Pada abad ke-15, sekitar tahun 1440, Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak dengan huruf lepas yang dapat dipindahkan dan digunakan kembali. Penemuan ini memungkinkan produksi massal materi cetak seperti buku, koran, dan pamflet. Mesin cetak Gutenberg memiliki dampak besar pada penyebaran pengetahuan, peningkatan tingkat melek huruf, pendidikan, komunikasi, dan penyebaran ilmu selama Renaissance dan seterusnya. Pada tahun 1595, Perpustakaan Universitas Leiden di Belanda menerbitkan katalog perpustakaan pertama yang dicetak, berjudul Nomenklatur. Katalog ini memuat daftar koleksi buku perpustakaan sehingga memudahkan para sarjana untuk menemukan judul tertentu. Nomenklatur dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan katalog perpustakaan. Katalog ini memperkenalkan pendekatan sistematis dalam mengatur dan mengakses koleksi perpustakaan. Tahun 1691, perpustakaan kota Hamburg atau Stadtbibliothek Hamburg menjadi salah satu perpustakaan yang pertama yang memungkinkan warga meminjam buku. Langkah inovatif ini membuat fasilitas dan pengetahuan dapat diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya kalangan sarjana dan orang kaya. Perpustakaan ini membuka akses pengetahuan bagi masyarakat Hamburg. Pada tahun 1731, Benjamin Franklin dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan perpustakaan Philadelphia atau Library Company of Philadelphia, yang merupakan perpustakaan pinjaman berlangganan pertama. Lembaga inovatif ini memungkinkan anggotanya meminjam buku dengan biaya kecil, membuat bahan bacaan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Visi Franklin untuk perpustakaan ini adalah menyediakan sumber daya bagi komunitas, meningkatkan pendidikan, melek huruf, dan rasa ingin tahu intelektual. Pada tahun 1742, perpustakaan beredar atau circulating library pertama didirikan di Edinburgh, Skotlandia. Perpustakaan semacam ini menyediakan buku untuk hiburan dan kesenangan, bukan hanya untuk tujuan pendidikan atau perbaikan diri. Hal ini menandai perubahan cara orang mengakses dan menikmati buku. Kegiatan membaca lebih menyenangkan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO 1949 menekankan pentingnya perpustakaan umum sebagai lembaga yang menyediakan akses gratis dan setara ke informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Manifesto ini mengakui perpustakaan umum sebagai institusi penting bagi demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Manifesto ini telah direvisi pada tahun 1994 untuk menekankan pentingnya perpustakaan umum dalam era digital. Pada tahun 1995, Internet Public Library atau IPL diluncurkan sebagai perpustakaan online yang menyediakan akses gratis ke berbagai sumber daya, termasuk buku, artikel, dan referensi. IPL sebagian besar dikelola oleh relawan dan bergantung pada sumbangan untuk beroperasi. Meskipun ditutup pada tahun 2015, IPL memainkan peran penting dalam mempromosikan akses online ke informasi dan pendidikan selama 2 dekade beroperasi. Perpustakaan Digital Publik Amerika atau DPLA didirikan pada tahun 2013. Sebagai kumpulan konten domain publik,
DPLA mengumpulkan dan menyediakan akses ke konten domain publik dan lisensi terbuka dari perpustakaan, arsip, dan museum di seluruh Amerika Serikat. Koleksi DPLA mencakup berbagai materi, seperti buku, artikel, foto, manuskrip, dan rekaman audio-video.